Ya, sehat. Sehat, Pak, sehat. Masih kuat. Kembali ya kakak ya, kesepakatan kita bersama menyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, pakai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, bertanya, gangguan teknis ada hal wajar. Ya baik kakak, kita sekarang sudah memasuki modul 2.1 ya. Setelah berjalannya pembelajaran pada modul 1.1 sampai 1.6, Bapak sudah banyak sekali mendapatkan pengetahuan ya dan pengalaman. Ini mohon maaf ya, kita undur ya kayak kegiatan. Harusnya kemarin kita sudah mulai karena ada kegiatan, semuanya diundur. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke kak, pembelajaran kita yang pertama yaitu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Menurut kakak nih, gimana tuh konsep dan keterampilan mengajar yang efektif? Ya Bang Yudi, boleh kak? Aja Pak. Bentar dulu Kak, belum dipelajari nih soalnya. Lain kak? Bisa? Ya, datar aja dulu. Gimana Kak Haji? Siap kak? Yang menurut saya nih ya, mungkin nanti ditambahkan yang kata saya juga. Yang pertama ialah harus jelas, yang pertama. Yang kedua keterlibatan aktif. Yang ketiga merupakan pengajaran berdiskusi. Yang keempat menggunakan komunikasi yang efektif.
Nah ini kakak tujuan dari sesi kita kali ini adalah pada tahap ini kakak akan mempelajari konsep dasar mengajar yang efektif secara konten yang dapat meliputi satu definisi mengajar yang efektif, yang kedua kriteria mengajar yang efektif. Nah ini kayak agenda kita pada kali ini yaitu yang pertama cerita dan pengalaman mengajar yang pernah kakak lakukan di sekolah, apalagi yang sudah melakukan rekam video kayak bisa berbagi cerita pengalaman mengajar. Yang kedua konten numerasi, yang ketiga diskusi mengapa motivasi, yang keempat presentasi, yang kelima strategi. Untuk agenda kita pada ini ya. Ya Pak, untuk memasuki yang pertama, siapa yang mau duluan nih Pak? Berbagi ceritanya. Pak Asam, boleh Kak? Iya Kak. Terima kasih Kak Fasil. Hari ini sedikit cerita ya Kak tentang pengalaman mengajar PJOK yang metodenya tentang ini, materinya tentang bola voli Kak. Hari ini mengajar menggunakan video ya. Sedikit ada cerita juga ini Bapak Kak. dengan anak-anak. Waktu ngajar itu karena kita nggak terbiasa direkam menggunakan video. Nah, anak-anak juga nggak terbiasa juga Kak direkam oleh video itu oleh teman-temannya. Nah, saya juga nggak punya apa namanya untuk menjaga HP juga ya, saya suruh anak-anak yang kelas yang lain untuk membantu merekamkan video durasi tentang materi bola voli. Ceritanya sangat ini ya, waktu ngajar itu banyaklah materi-materi kita yang susah kita sampaikan kepada anak-anak, karena anak-anak ini juga ini senyum-senyum apa macam-macam enggak ya. Kita juga terbawa apa namanya kurang terbiasa juga di hadapan kamera. Satu lagi, saya waktu ngajar kurang terlalu fokus juga Kak, karena banyak yang dikerjakan juga di sekolah. Itu aja yang dapat saya sampaikan Kak. Terima kasih. Kak Wahyudi Kak. Nanti Kak Haji terakhir Kak ya. Ya Kak. Kak Haji udah ngumpul duluan. Ya Kak Wahyudi. Mungkin kebetulan saya kan belum bikin video Kak. Gak apa-apa Kak, yang penting berbagi cerita pengalaman mengajar aja. Oh iya. Ya mungkin hari ini pertama-tama mungkin materinya kan kelas 9 materi tentang bola tangan. Nah, bola tangan ini yang pertama ialah pengalaman saya pribadi sih. Kelas 9 ini kan memang kalau pada dasarnya ya sudah tingkatan emosinya kan sudah meningkat kan. Nah, pada dasarnya di dalam kalau memang mengajar itu sulit lah, apalagi kalau memang ada yang ngeyel lah, dibilang ngeyel itu kan ngelawan gitu, sangat susah sekali diajarkan. Ada dua yang memang sangat susah
memang ini bukannya tidak bisa sih sebenarnya, dia mau sih sebenarnya. Ada juga yang malu gitu. Yang pertama ini kan yang satu murid ini malu, yang kedua ini memang tidak mau dia. Terus yang selanjutnya ialah dalam proses, mungkin dalam prosesnya memang kurang kan kita membahas masalah efektif. Mungkin selama saya mengajar tadi memang kurang sih. Mungkin dari diri saya sendiri memang ada kurang gitu ya, untuk mengarahkan, memberikan komando seperti ini. Dan bahkan ada siswa-siswa yang lain itu saya biarkan gitu kan. Oleh saya fokus kedua yang ini kan. Itu sih pengalaman saya. Itu sih mungkin ada sih kekurangan, mungkin banyak kekurangan dari saya kan. Mungkin dalam proses ya, kalau untuk bola tangan dalam praktek kebanyakan ada dibilang sukses juga kan. Tapi ada yang kendalanya itu tadi Kak, yang ada 2 murid tadi. Yang ngeyel, bahkan yang suka juga sulit. Itu menurut saya Kak. Untuk mata pelajaran ini aja atau semuanya Pak? Mungkin kalau yang untuk 2 ayat ini bukannya untuk semuanya sih, mungkin ada bagian anu aja, bagian mata pelajarannya aja. Kan saya ngambil mata pelajaran belakang kurang minat lah dia. Nanti saya coba jelaskan ini permainannya bagaimana, cara bermainnya bagaimana. Itu sih yang sudah saya jalankan, ya nggak tahu lagi dari anaknya lagi. Mungkin ada tambahan lagi dari kakak-kakak yang lain, cara-caranya supaya bisa mengatasi yang seperti ini. Terima kasih Kak. Mana kakak yang lain? Kayuti, yuk Rekan nih, senior. Ini udah dibuat permainan sesuai peraturan atau gimana permainan bola? Kalau sesuai peraturan sih sesuai juga sih Kak. Cuman saya mau modifikasi sih. Udah melakukan pemanasan lempar tangkap juga. Kalau untuk lempar tangkap sih ada, tapi sebentar Kak. Mungkin dalam durasi menit-menitnya itu nggak terlalu yang sesuai dengan yang di ini Kak. Gimana Kak Haji tangkapannya Kak? Pak Haji dari Bali, silakan. Ayo Kak. Tangkapannya gimana Kak? Kalau bahasa menjadi pesertanya pertama kali kayak rekaman, jadi kita bukan tugas kayak. Gimana Kak? Boleh beliau. Julius. Halo Kak. Iya Kak, lagi memantau. Cerita dulu lah kita pengalaman mengajar. Kalau hari-hari ini dalam seminggu ini kayaknya saya nggak ada untuk prakteknya belum menjalankan. Karena sebabnya lapangan kami masih diperbaiki dan banyak alat-alat dan juga banyak besi. Di luarnya nggak ada, teori saja yang disampaikan di ruangan. Hari ini pelajarannya di kelas 2 SD
gambar aja dalam misalnya gambar permainan bola, gimana anak-anak mengisi sebuah lembaran dengan memperhatikan gambar dan menuliskannya. Nah, dari permainan gambar apa cerita gambar itu. Lalu keduanya, gambar kedua dikasih gambar juga, lanjutan dari gambar nomor 1 sampai gambar nomor 4. Mereka cukup antusias, cuma pemahamannya dalam gambar itu agak kurang sedikit. Dan dalam menulis ceritanya di dalam gambar itu, ya itu yang membuat mereka agak bingung. Karena kelas 2 ini masih pemahaman dalam penulisan, misalnya menulis satu cerita itu masih belum kan. Itu aja kan. Apa jadi untuk mengenai Nggak menggambar dulu karena kita ada paket misalnya dari tema kan, misalnya gambar permainan bola ya. Kalau kita segi dulu kan memahami misalnya gambar itu permainan bola. Lalu yang keduanya, gambar yang kedua itu gambar anak jatuh. Itu mereka menulis apa yang terjadi gitu di dalam gambaran mereka. Lalu yang ketiganya, kemana arah mereka harus setelah jatuh itu menolong temannya, kemana arahnya. Setelah itu gimana supaya mereka ini tidak melakukan misalnya ada perkelahian berapa itu mungkin di salaman minta maaf itu aja kan gerakan. untuk fase A ya, kelas 2 masih K3 bisa nggak ya? Merdeka juga. Kami di sini udah habis belum merdeka semua. Menggunakan kurikulum. Oke, baik Kak. Fase A menganalisis seperti ini kayak Iya kak. mampu nggak mereka Kak? Kayaknya memang mampu dalam menganalisis suatu gambar, cuma mereka penulisannya yang masih belum. Sebagian anak masih belum, yang sebagian udah bisa mengerti dalam menulis, itu udah bagus. Ya, terima kasih Kak Julius. Kak Guntur, Ya, terima kasih. oke, silakan Kak berbagi. Ini ceritanya yang bebas kak. Kalau sudah tag video boleh Kak, kalau yang Kemarin bikin video cuma untuk PPJ. Kayaknya ceritanya sama kayak Kasang juga. Untuk materinya kayaknya mungkin belum tuntas. Mungkin kayaknya belum terbiasa. Satu, terlalu cepat hingga materi-materinya tuh mungkin belum tersampaikan semua. Dan satu juga mungkin terlalu cepat hingga kita nggak untuk waktu kita nggak tahu. Di akhir penutupan itu agak sedikit waktu penutupan nggak tapi tuntas. Kan biasanya ada 3, ada awal, inti. Nah, untuk penutup mungkin terlalu di bagian penutup mungkin terlalu cepat. Mungkin gugup apakah mungkin nggak terbiasa kali lah. di bagian mana tadi Kak? Bagian penutup Dalam berapa video. alokasi waktunya? Sebenarnya kan 2 JP. Nah, oleh teman tadi nggak dikasih kode kan dari pojok, nggak ngelihat, dikira tadi sudah 60 menit lebih. Nah, mungkin ini bisa saya lihat kemarin kira sudah 60, jadi lebih kalau
dalam hati ini perhitungan nih kalau sudah lebih 60 mungkin lebih 70 menit. Jadi beranggapan mungkin cukuplah 5 menit untuk penutupan, padahal saat dianunya padahal kurang, nggak sampai 70 menit. Ini yang baru ini kakak? Yang gelombang 1, Oh yang PPG gelombang 1 tapi lulus kan? lulus sudah. Alhamdulillah. Amin. Nah dari Alhamdulillah, semangat Pak Guntur. Ya amin Kasang. Semangat nih nanti sertifikasi tahun depan. Terus ada lagi cerita yang lucu, mungkin di luar itu, di luar video. Nah ini ngajar anak-anak yang kelas 2. Nah kemarin, bukan kemarin, lama Pang. Jadi kan saya minta maju. Jadi kan anak-anak kan mungkin takut atau gugup lah. Jadi saya kasih saran untuk mengurangi rasa gugup. Nah, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tapi anak-anak ini kebalik. Tarik nafas dari mulut, keluar dari hidung. Akhirnya keluarlah 11. Bikin lucu Bang. Tidak Kak, itu aja cerita dari saya. Oke baik kak. Dari situ kan kakak sudah bisa menilai kayak Ya, mana yang perlu kita latih lagi, yang mana perlu kita proses lagi. Oke Kak Rifani boleh deh kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Kak malam Rifani kita record ya. kakak-kakak semua. Selamat ketemu kembali di meeting malam ini. Mungkin pengalaman saya juga tidak jauh beda dengan kakak lainnya. Ya, ada kekurangan, mungkin juga ada kelebihannya. Yang saya garis bawahi itu sebenarnya, kalau menurut saya, kalau kita punya peralatan yang istilahnya kalau kayak bola itu mungkin ya bisa punya 4 atau 5 biji, atau mungkin kalau kayak bola kaki itu kita mungkin punya 10 biji, dan pemukulnya mungkin ya 2 atau 3 buah. Itu kalau saya rasa mudah kita kalau dalam hal belajar atau kita membuat video untuk pembelajaran, karena sarana ini sangat mempengaruhi dengan kelancaran proses kita dalam pembelajaran itu. Jadi anak juga kalau misalnya alat itu misalnya lebih dari cukup, misalnya kalau kayak bola kaki kan misalnya kita punya 5 atau 10 biji, itu jenis latihan atau jenis latihan yang akan kita lakukan itu bisa bermacam-macam variasi. Jadi anak bersemangat karena banyak bola kan. Tapi kalau bolanya cuma 2 atau 1, nah ini kan perlu waktu yang agak lama untuk proses pembelajaran, tujuan pembelajaran kita itu yang kita tujukan. Jadi agak lama untuk proses. Cuman alhamdulillah mengingat kasus yang ada kan. Jadi walaupun kita berkekurangan setiap sekolah tuh mungkin kalau saya bilang mungkin di Kabupaten Kapuas ini kurang semua peralatan olahraga. Hampir semua sekolah kurang. Cuman ya itu Pak, tergantung guru pengajarnya kan memodifikasi pembelajarannya itu kalau siswa tetap aktif dan reaktif. Jadi pengalaman hal-hal yang kalau saya katakan ini agak lucu Pak, karena kameramennya kemudian sutradaranya semuanya itu dari siswa. Jadi ada yang bertugas sebagai memberitahu waktu timernya kan, ada yang bertugas sebagai tukang syutingnya, terus ada yang bertugas koreografernya, misalnya semuanya siswa itu saya libatkan kelas 8 itu. Jadi mereka seperti bikin video film
pasar kelas, saya tugaskan mereka menuting. Saya mengajar itu dan saya lihat memang bagus video yang mereka hasilkan itu, dan sampai mengedit dan memberikan kalimat dalam video itu, karena mereka kan lebih lihai daripada kita, jadi dieksplor apa mereka pokoknya dimasukkan ke dapur, kemudian diekspor apa segala macam sampai dimodifikasi seperti yang rupa, akhirnya selesailah menjadi sebuah produk. Jadi itu pengalamannya. Dan yang lucu lagi menurut saya, karena mereka berpanas-panas, ya saya rela memberikan honor ala kadarnya buat mereka, dan mereka bangga membantu guru. Ya, boleh saja. Terima kasih. Oke, baik Kak, kita bisa dulu Kak ya. Tadi Kak, bisa atau mau 10 menit cukup Kak. Siap. Oke, tetap standby Kak ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Nanti kita bertemu pukul 18.44 Kak ya. Oke, silakan Kak. Scan dulu, silakan saya mau makan, silakan dulu. Oke Kak, silakan.
Silakan Kak Rifan. Halo kakak yang lain. Halo Kak. Katar mana Katar? Halo Katar. Lain Kak. Kalau menurut saya sebelum kita membuat video pembelajaran itu perlu diperhatikan ini kira-kira ya yang itu clear area gitu, area lapangan kita dan misalnya tidak ada gangguan suara-suara yang mengganggu. Nah, tadi ternyata kan Bang Sayur tadi. Nah, mungkin sebelum mulai itu kita clear area dulu, mungkin kalau sekolahnya kita punya pagar sekolah itu pagar itu kita dulu. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke lingkungan lapangan yang kita gunakan. Kemarin itu saya karena guru-guru yang lain datang gitu, dia anak-anak ini yang keluar kelas melihat gitu kami syuting pembelajaran itu. Ada yang teriak-teriak, saya tegur langsung aja. Kemudian itu video saya ulang lagi. Jadi mereka saya tegur, jangan sampai ada yang teriak karena mengganggu audio daripada pembelajaran itu. Jadi kemarin itu beberapa kali kita ulang karena mereka antusias dan kelas mereka kan tidak dapat giliran gitu. Jadi karena gurunya belum datang, karena terus terang aja di sekolah saya itu kalau jam pertama jam 7 pagi itu waktu barat itu hampir ya sekitar hampir 70% lagi belum datang. Jadi kita maklum karena paradigma lama kan juga, jadi kita tidak bisa juga terlalu idealis ke orang bilangnya itu. Padahal itu sebenarnya sudah menyalahi aturan kan, cuman ya gimana lagi kan sudah kebiasaan atau sudah karakter kan. Jadi kita berusaha setelah kita diklat PKG ini kita merasa jauh sekali dengan istilahnya paradigma baru yang ada ini. Jadi kita mencoba merubah
ya baik merubah disiplin kerjanya, merubah perencanaan pembelajarannya, pokoknya semuanya lah kita rubah supaya lebih bermakna gitu. Mungkin itu saja Kak. Karena itu semua hak peserta didik ya. Betul sekali. Dan kita punya kewajiban juga. Gimana Pak Julius? Jangan suara motor. Mungkin jadi masalah Kak, itu kan gangguan teknis. Gak masalah aja itu motor. Kalau bisa itu pakai Kak, mic ya Kak. Term yang biasa. Pakai mic yang buat video itu Kak. Tapi biasanya kalau menggunakan itu, kalau dia hanya satu guru yang pegang, kalau guru yang ngomong pasti bagus suaranya. Tapi kalau peserta didik yang ngomong itu suara di video itu agak pecah-pecah, agak seret-seret. Benar nggak kata? Tapi biasanya kalau kita suara keras saja kayak. Tapi kita nggak bisa juga Kak menghalangi mereka area itu kayak. Tapi kalau selama itu kita di lapangan, kita bikin area lapangan nggak masalah. Karena kan yang kita kalau kita tadi karena nggak ada pagar juga Kak, tukang sayur masuk kayak, kita nggak bisa menduga hal itu Kak. Sama seperti hujan, kita nggak bisa menduga itu di luar kendali kita. Itu bisa kita maklum saja. Yang penting penyampaian kita ke peserta didik itu disampaikan, pembelajaran jalan, udah lepas kita kewajiban. Oke, baik ya. Boleh kakak bisa dijawab Kak, apa yang dimaksud dengan pembelajaran yang efektif menurut kakak? Kak Hadi boleh Kak? Halo Kak Hadi. Siapa yang mau coba ini? Kalau menurut saya Kak, pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian tujuan pembelajaran yang jelas, alur tujuan pembelajarannya jelas, kemudian siswa aktif dan kreatif, dan juga berdiferensiasi. Kakak yang lain? Kalau menurut saya Kak, Silakan Kak. proses pembelajaran yang mampu tercapai dengan baik, dengan secara optimal. Ada lagi?
pembukaan, kalau nggak sore malam. Untuk pertemuan tetap kemarin tanggal berapa itu? Kak Guntur, silakan Kak. Berapa Kak? Kalau Iya, saya Bang Aldo. Ya silakan Kak. kalau saya kira-kira 7 atau 8 Kak. Kenapa? Karena terkadang-kadang apa nih, terlalu cepat. Satu itu terkadang lupa ngasih tahu tujuan pembelajarannya. Satu lagi terkadang juga lupa ngasih tahu manfaatnya. Dan terakhir kadang-kadang merefleksi di pelajaran, terkadang itu bisa lupa. Itu aja Kak. Baik Kak Sam, lanjut Kak. Kalau aku Kak 5 sampai 6 aja ya. Sama satu kurang terlalu menguasai lah dalam pelajaran PJOK, terus dalam teori-teorinya belum sempurna lah, karena kita bukan ini juga jurusan juga, tapi tetap belajar Kak. Ya, itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak Bapak. Yang benar ya. Sarana prasarana ini memang sangat kita perlukan. Ketika Ripani bilang juga untuk Kapuas ini ya hal rahasia umum kayak. Hanya saja saya itu kalau pola kasti kalau nggak ada saya menggunakan kertas, dikasih lakban itu kuat juga bisa. Itu bisa kita jadikan P5 Kak, projectnya. Jadi anak-anak bagaimana dia berpikir kritis bahwa tidak ada alat ini, bagaimana kita memerlukan alat ini dari untuk apa, menggunakan apa, itu bisa kita arahkan. Jadi mereka, oh begini boleh Kak, boleh Pak. Kan, jadi kan itu bisa sesuai kayak dengan profil pelajar Pancasilanya, bernalar kritis. Secara tidak langsung kita hanya mengarahkan, tidak menyuruh. Kalau kita menyuruh kan masih ke komando ya. Kalau kita hanya mengarahkan, mereka memikirnya lalu mereka yang melakukan, itu dampaknya nanti mereka saat melanjutkan jenjang itu berkesan gitu Pak. Nah, jadi nanti ketika dia memang membutuhkan gini, jadi kan kita hanya melatih mereka untuk berpikir kritis. Kedepannya mereka mungkin pasti bisa tidak hanya PJOK, tapi kan setelah mereka berpikir kritis mata pelajaran lain mungkin bisa berkaitan. Kalau dari saya seperti itu Kak. Gimana yang lain Kak? Dari Pani boleh Kak, boleh yang lain juga boleh. Mungkin kita harus punya banyak kreativitas untuk istilahnya memenuhi peralatan yang kurang. Tapi kadang-kadang istilahnya peralatan yang menunjang itu kadang tidak ada juga di sekolah. Jadi susahnya itu kita sebelum kita mau melakukan pembelajaran, nah kecuali misalnya kita persiapan dulu kan, misalnya untuk ke depan apa kita persiapan jauh-jauh hari itu misalnya kan. Nah ini cuman saya rasa itu tergantung kepala sekolahnya juga. Kalau kepala sekolahnya ini dia perhatian dengan sarana dan prasarana olahraga khususnya kayak bola segala macam itu kan,
bisa aja terpenuhi karena kan kita punya dana bos kan. Nah, itu kan bisa dianggarkan mungkin misalnya 6 bulan misalnya untuk beli bola ini dulu, nanti 6 bulan berikutnya beli bola ini lagi kan. Nah, cuma di tempat saya itu karena tidak ada tempat sarana ini yang kayak misalnya tempat bola itu kan tempat yang presentatif gitu, mungkin dikunci tempatnya. Nah, jadi tidak bisa dimain-mainkan karena di tempat saya itu guru-gurunya kan ada yang bawa anak kecil, jadi bola itu kadang bisa dimain-mainkan kemana-mana. Saya malas juga negur kalau tersinggung. Nah, jadi kadang-kadang guru membawa anak ke sekolah sebenarnya itu tidak boleh sebenarnya, tapi karena ya benar lagi kan di kampung istilahnya itu kita menurut kita yang salah, jadi kita bilang tuh cuek-cuek kayak gitu, nah dipandang-pandang aja ya sudah, yang penting kita bekerja gitu. Nah, itu mungkin itu aja. Berarti nggak ada ruang khusus kayak? Tidak ada ruang khusus, bahkan di bawah meja kerja saya diletakkan bola segala segala pemukul kasti segala macam, campuh pokoknya. Benar nggak? Saya juga dulu di juga nggak ada terus, jadi setiap bola itu ada di kita seperti yang Kak Fani bilang di bawah meja. Mau negur juga nggak enak juga, kayak Serba salah. apalagi saya itu yang muda di situ, yang ada itu senior semua. Jadi memang ketika kita jam pulang saya ingatkan, tapi dengan pelan saya ingatkan untuk anaknya menggunakan tolong dikembalikan. Ya alhamdulillahnya ada yang mengembalikan, ada yang sempat hilang. Sama aja berarti. Dan kan kompleknya Muhammadiyah itu kan gabung kan antara SMP dan SMA. Jadi ketika bola itu hilang susah kita nyarinya. Mereka kan pasti juga berpikir dulu, tapi kan namanya anak-anak ketika dia lihat sesuatu yang benar pasti mereka sumpah. Kalau Qatar gimana Qatar? Makasih. Kalau saya di yang baru ini semua peralatan saya simpan di PS. Jadi saya buktikan ketika pembelajaran saya buka, kemudian selesai yaitu saya kembalikan. Jadi kita menjaga dan merawat bersama-sama sampai silakan, dan kan penyimpanan di UTS. Bapak kasar kita sambil belajar kayak nggak ada manusia yang sempurna, itu kodrat kita semua. Masih mendingan itu Kak, daripada punya kayak di sana memang satu pun nggak ada. Artinya kepala sekolahnya Dibawa dulu ke sekolah itu. Kursi. Nggak sampai ke sekolah. Kampung sama sekali nggak ada, hanya kursi. coba ajukan aja Kak. Saya kemarin juga tempat baru ini kan saya ajukan kalau ada nomor dua buat beliau belajar, beliau foto
Menang di Tuha, kajian jujur. Tapi kita mengingatkan nggak masalah. Masalah yang pelan dan sopan. Oke, baik saya. Jualan tem menulis. Dan nanti kakak bisa open kamera kayak kita belajar sama-sama ini. Untuk yang tujuan pembelajaran ini Kak. Dari sini terus tujuan pembelajaran. Bisa nggak ya? Bisa. Tujuan pembelajaran. Pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang kedua keterlibatan aktif siswa ini Kak. Kelihatan nggak tangan saya? Nah, saya matikan dulu ini. Terlibatan aktivisme. Oke, matikan efek Nggak ada kelihatan. Ini ya, ini keterlibatan aktif siswa. Ini kita seperti merangkul. Yang ketiga, Pembelajaran berdiferensiasi. pengajaran Nggak kelihatan. diferensiasi. Ingat dulu Kak, tujuan Pembelajaran. Pembelajaran aktivisme. pengajaran Pembelajaran berdiferensiasi. Mana nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan Kak, nggak kelihatan. Ya, berarti dah. Salam. Ya. nanti kita ulang-ulang juga Kak, nah, sampai bisa. Jadi kita ulang dulu Kak, Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. ya, tujuan pembelajaran, keterlibatan Pelibatan aktif siswa. pengajaran Pengajaran berdiferensiasi. diferensiasi. Yang keempat, Ada diingat ya, nanti kakak mengulang pembelajaran mengajak temannya. berdiferensiasi. Ini yang keempat, pemrogesan ya, Pemrogesan. dan pentahapan konten. Naik ya, pentahapan konten dari yang mudah ke yang kompleks. Kita ulang lagi dari awal. Bisa Kak? Ya, Tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran, Keterlibatan kita aktif siswa. siswa, pengajaran Dan aktif siswa. Pengajaran diferensiasi, berdiferensiasi. pemrogesan, Pemrogesan. Yuk ada gitan sinyal. Pentahapan konten. yang kelima, Penjelasan. penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Ini dari dalam keluar Kak. Dari dalam keluar. Ini penjelasan Kak ya. Penjelasan. Kita jelaskan seperti ini. Dan demonstrasi keterampilan. Demonstrasi keterampilan. Seperti kita pemanasan ini Kak. Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Bisa Kak? Bisa. Yang umpan balik ini seperti ini. Berarti kebalik lah. Nah, seperti ini. Kalau keterlibatan tadi seperti kita merangkul. Merangkul Nggak berarti gini. Nah, kalau yang umpan balik seperti ini. Nggak Saya kelihatan. ini tujuan Tujuan pembelajaran. Kan? nah, Keterlibatan aktif siswa. nih jangan segini Kak ya. Siswa. Pengajaran Berdiferensiasi. diferensiasi Pemrogesan. Dan biasa Konten. dan pentahapan
konten. Konten. Kelihatan Kak, Pak Julius? Kasih putus-putus ya. Putus-putus Kak. Penjelaskan. Iya, Kan hilang-hilang dia hilang-hilang Hilang. gambarnya. Tampilan. Putus-putus. Yang mana yang perlu diulang nih? kalau penjelasan konten Penjelasan dan demonstrasi keterampilan Kak. Yang mana? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Penjelasan itu dari Nomor 5. dalam keluar. dari Kak. luar. Nah, kan kita Dari dalam menjelaskan nomor 5. dari kita kan ke keluar. Balik. Nah, dan keterampilan, demonstrasi keterampilan. Seperti yang senam umpan balik, seperti ini. Umpan balik, Ini umpan balik ya, seperti doa. umpan balik, Kembali. Putus. komunikasi efektif, Komunikasi efektif, Putus-putus. kayak gini boleh, kayak gini. Atau ini aja, dua-dua ini efektif. komunikasi efektif. Harusnya dua tangan nih, tapi nggak kelihatan. Biar satu tangan aja ya. Ya, Komunikasi komunikasi efektif. Komunikasi efektif. bisa. Yang selanjutnya Penilaian, penilaian dan evaluasi penilaian evaluasi, ya. Seperti kipas sate baru nulis. keselamatan, Ingat ya. Lalu yang terakhir keselamatan, keselamatan, keselamatan. ya. Ada yang bisa dari awal Kak? Ulang dari nomor 5. Nggak jelas. Nah, ada dari awal ya. Ya, langsung ya. Tujuan Tujuan pembelajaran, ikuti Kak. Nanti Kakak tujuan pembelajaran, Tujuan pembelajaran. pendidikan Kak seperti aktif siswa, Pengajaran. pengajaran berdiferensiasi, Penjelasan. pengajaran Umpan berdiferensiasi, diferensiasi. translasi. Ada pemrosesan Pemrosesan. ya, pentahapan konten, dan pentahapan konten. ada pemrosesan Oke, bisa Kak, Kak Julius. dan Ya, pentahapan konten, penjelasan dan demonstrasi ini dari kita keluar, simulasi keterampilan, dari kita tampilan, keluar, penjelasan, demonstrasi keterampilan. penjelasan, Umpan balik, penjelasan, kita seperti meminta umpan balik. Seperti itu Kak, nalarnya seperti itu Kak. Komunikasi komunikasi efektif, efektif, komunikasi efektif, komunikasi efektif, penilaian penilaian dan evaluasi, Evaluasi. keselamatan, keselamatan. Kalau penilaian gini, terakhirnya tulis Kak. ya Oke. terakhir tulis. Tapi akhirnya ditulis. Ya, coba saya stop present siapa yang bisa apa. Ya, biar nggak ganggu. Ayo Kak, on cam semua Kak. Siapa yang mau kasih kodenya? Jadi dipotong. Ya, Pak Haji. Berani.